warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan? Ya, harus semangat. Karena tadi pagi pasti sudah sarapan ya. Oke. Nah, sebelumnya coba kalian perhatikan meja dan kursi tempat duduk kalian. Apakah sudah lurus atau belum? Coba diluruskan dulu. Oke. Kalau ada sampah silahkan kalian buang ke luar kelas ya. Oke. Sudah? Ya, kalau sudah, coba kalian perhatikan lagi. Di sekitar kalian sudah bersih. Pasti belajarnya tambah nyaman. Ya. Nah, karena belajarnya atau keadaannya sudah nyaman, alangkah lebih baiknya sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Berdoa cukup. Ya, Ibu absen dulu ya. Anissa, ya. Afi, ya. Mutia, ya. Aisyah, Muhammad Iqbal, Bilqis, Rahma, Anggi, ada yang tahu Anggi? Oh, Anggi sedang sakit. Oh ya. Oke, kita doakan semoga Anggi lekas pulih ya dan bisa belajar bersama kita di sini seperti sedia kala. Amin. Oke. Nah, mengenai materi pada pertemuan minggu lalu, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Oh ya, syukur kalau sudah paham, alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi baru. Ada yang tahu tidak materi apa yang akan kita bahas hari ini? Apa, Jihan? Iya, benar sekali. Kita akan membahas tentang kalor dan perpindahannya. Nah, kalor dan perpindahannya. Oke, masih asing ya? Ini karena materi baru. Apakah tulisan ibu dari belakang kelihatan? Terlihat? Iya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan apa pengertian kalor dan bagaimana mekanisme proses peristiwa perpindahan kalor. Ya. Nah, anak-anak, adakah di antara kalian yang pernah jalan-jalan? Pasti pernah ya jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya itu di bawah terik panas matahari. Iya, pernah? Iya, pernah ya. Apalagi yang anak laki-laki. Pastinya kalau kalian bermain sepak bola misalnya dari pagi, waktunya tidak terasa, tiba-tiba sudah siang, itu kan akan merasakan panas, akan merasakan terik. Nah, panas inilah yang berasal dari sinar matahari. Nah, sinar matahari itu termasuk dari kalor. Ya, sinar matahari termasuk dari kalor. Kenapa? Karena di situ kan memancarkan panas, ya kan, ke tubuh kita, ya kan? Sehingga tubuh kita merasa panas dan suhunya bagaimana? Naik kan? Oke, sebelum masuk ke kalor, kalor itu pasti ada kaitannya juga sama suhu. Ya, suhu. Kira-kira ada yang tahu tidak? Suhu itu apa? Anissa coba. Iya. Nah, benar sekali kata Anissa. Suhu itu merupakan derajat panas atau dingin
dinginnya suatu benda. Ya, derajat panas dinginnya suatu benda. Paham sampai sini anak-anak? Ya. Nah, karena bicara tentang suhu, kita harus membandingkan apa sih bedanya suhu dengan kalor. Siapa yang tahu? Apa bedanya suhu dengan kalor? Belum ada yang tahu? Ya, coba Ibu jelaskan ya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang suhu itu merupakan derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, kalau kalor itu pengertiannya adalah energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Iya, benar sekali. Suatu energi ya, suatu energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju bersuhu rendah. Oke, ada yang belum jelas tentang pengertian kalor? Sudah paham ya? Ya. Nah, tentunya kalor ini di dalamnya kan ada suhu, ada panas ya. Nah, kira-kira di sekitar kita ada nggak sih benda-benda yang mampu menghantarkan kalor? Ada ya? Ada nggak sih benda-benda yang tidak mampu menghantarkan kalor? Ada ya? Oke. Kalau benda-benda yang mampu menghantarkan kalor, coba Putri sebutkan 2 saja benda yang mampu menghantarkan kalor. Ya, benar. Besi dan aluminium. Sedangkan kalau yang satunya, benda yang tidak mampu menghantarkan panas, coba Aisyah. Ya. Sebutkan 2 saja benda yang tidak mampu menghantarkan panas atau menghantarkan kalor. Iya, benar sekali. Ada yang namanya karet. Ada juga yang namanya kayu. Ya. Oke, sudah jelas sampai sini? Nah, kalau sudah jelas, kita akan melanjutkannya ke materi perpindahan kalor atau perpindahannya. Ada yang tahu tidak berapa cara kalor dapat berpindah? Coba angkat tangan. Berapa? Afi? Ya, benar, ada 3. Apa saja itu? Yang pertama adalah konduksi. Ya. Yang kedua adalah konveksi. Yang ketiga adalah radiasi. Ya. Ini ada 3 macam. Nah, kegiatan setelah ini adalah silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok. Ya, masing-masing kelompok terdiri dari 8 orang. Oke. Sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Nah, Ibu akan bagikan LKPD tentang perpindahan kalor. Kemarin sudah dibawa ya peralatan yang Ibu sampaikan kepada kalian. Ya, jika sudah, Ibu akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Ya, sudah semua ya LKPD-nya? Ada yang belum? Oke, kalau sudah, sebelum kalian mencermati LKPD-nya, di sini Ibu akan menampilkan 2 gambar. Nah, ada yang pertama gambar mengenai api unggun. Yang kedua adalah gambar apa ini? Air yang dipanaskan di atas kompor. Nah, pernah nggak kalian mengikuti api unggun? Tentunya pernah ya, di kegiatan pramuka. Dan pernah tidak kalian memasak air di rumah? Ayo, siapa yang sering atau bahkan tidak pernah memasak air di atas kompor kalau di rumah? Pernah ya? Nah, ada kaitannya nih. 2 gambar ini
ini dengan peristiwa perpindahan kalor. Oke? Nanti silahkan kalian cermati LKPD-nya, ya, diskusikan mengenai peristiwa perpindahan kalor. Kan tadi sudah menjelaskan kalau peristiwa perpindahan kalor itu ada 3, ya kan? Di sini kalian cukup melakukan 2 percobaan sederhana saja, ya. Melakukan percobaan untuk peristiwa konduksi dan peristiwa radiasi. Nah, kenapa yang konveksi tidak yang konveksi? Ini adalah gambar dari contoh peristiwa konveksi, ya. Oke, sekarang kita cermati LKPD-nya. Nah, di situ ada alat dan bahannya juga. Oh iya, judulnya dulu ya, pengamatan perpindahan kalor. Kemudian tujuannya adalah menganalisis proses terjadinya perpindahan kalor. Alat dan bahannya sudah ada di masing-masing meja kalian kan? Ada sendok 2 buah, ada lilin, ada mentega, ada gelas 2 buah, ya. Kemudian ada biji kacang hijau, ya. Nah, nanti untuk korek api dan air panasnya sudah Ibu sediakan. Nanti silakan kalian mewakilkan 1 orang dari kelompoknya itu untuk mengambil, ya. Hati-hati tadi. Nah, kita perhatikan sekarang langkah kerja dari konduksi. Pertama kan kalian melakukan percobaan konduksi dulu. Nah, sediakan gelas 2 buah, dimasukkan air panas, nanti masing-masing perwakilannya mengambil, lalu ambil mentega, itu diletakkan di masing-masing sendok. Kemarin ada 2 macam, logam dengan plastik. Nah, sedikit saja ditaruh di situ, kemudian letakkan juga biji kacang hijau. Cukup 1 aja di masing-masing sendoknya, ya. Kalau sudah, nanti kita akan masukkan ujung batang pegangan sendoknya itu ke dalam gelas yang berisi air panas, ya. Amati peristiwa yang terjadi pada mentega dan biji kacang hijaunya. Kemudian di situ ada beberapa soal, silakan nanti kalian kerjakan setelah melakukan percobaannya. Kemudian percobaan yang kedua, yang selanjutnya itu adalah percobaan radiasi. Peristiwa radiasi. Dengan cara gimana? Nyalakan lilinnya, kemudian menggunakan korek api ya. Nah, dekatkan tangan kalian sekira setengah sampai 1 jengkal dari nyala lilinnya. Nanti ditahan di situ dulu selama kurang lebih 3 menit dan rasakan perubahan panasnya. Jangan lupa juga kerjakan soal atau pertanyaan di bawah praktikum atau percobaan radiasi, ya. Kemudian diskusikan beberapa pertanyaan juga yang terkait di bawahnya dan kalian simpulkan. Nanti Ibu beri waktu 30 menit cukup? 30 menit cukup ya. Nah, 30 menit bisa dimulai dari sekarang. Nanti apabila ada pertanyaan, boleh silahkan kalian ajukan. Selamat mengerjakan. Percobaan konduksi. Untuk alat dan bahannya ada 2 buah sendok, yaitu sendok logam dan sendok plastik. Ada mentega, ada biji kacang hijau, kemudian ada 2 gelas. Langkah yang pertama, sediakan 2 gelas, masukkan air panas ke dalam gelas. Ambil mentega, letakkan pada tiap-tiap sendok plastik dan sendok logam.
Di atas mentega letakkan biji kacang hijau. Masukkan ujung batang sendok ke dalam gelas yang berisi air panas. Amati peristiwa yang terjadi pada mentega dan biji kacang hijau. Percobaan radiasi menggunakan alat dan bahan. Pertama ada lilin, yang kedua korek api, yang ketiga jam tangan atau bisa menggunakan stopwatch. Untuk langkah-langkahnya, nyalakan lilin dengan menggunakan korek api. Setelah lilin menyala, dekatkan tangan ke lilin yang menyala tersebut selama 3 menit dan rasakan perubahannya. Sudah anak-anak? Ini waktunya sudah berjalan 30 menit, Ibu rasa cukup ya. Nah, bisa kalian kumpulkan LKPD-nya? Oke, ini sudah semua ya? Sudah, Bu. Nah, pada percobaan kali ini kan ada 2 ya. Percobaan konduksi dengan percobaan radiasi. Nah, dari percobaan konduksi, kalau yang dapat berpindah merambat itu melalui sendok logam. Sedangkan pada percobaan radiasi, kalor itu dapat merambat tanpa perantara. Ya, benar sekali. Ibu tambahkan ya sedikit. Konduksi itu merupakan perpindahan panas melalui perantara tanpa disertai perpindahan partikelnya. Sedangkan radiasi itu adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau perantara. Nah, karena di percobaan ini kita hanya melakukan 2, yaitu konduksi dan radiasi, maka Ibu tambahkan juga konveksi di sini. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Apakah sudah cukup jelas? Jelas, Bu.
Nah, jika sudah, silahkan kalian pelajari untuk bab selanjutnya, yaitu halaman 188. Dan jangan lupa juga dikerjakan soal latihan bab 5 kalor, itu halaman 185. Ya, bisa kalian kumpulkan minggu depan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.